Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang proses kehidupan di alam akhirat. Ketika ruh manusia terlepas dari jasadnya, maka akan mengalami tahapan-tahapan sebelum menuju alam akhirat. Seperti apakah prosesnya dan apa saja tahapan-tahapannya? Mari kita bahas bersama. Pada alam yang pertama, ketika manusia sudah meninggal akan masuki alam barzah atau disebut juga dengan alam kubur. Kemudian yang kedua, manusia akan dibangkitkan dari alam kuburnya atau disebut juga dengan yaumul ba'ats. Kemudian manusia akan dikumpulkan pada suatu tempat yang sangat luas atau disebut dengan yaumul hasr atau yaumul mahsyar. Kemudian manusia akan ditimbang seluruh amal perbuatannya dan dihitung pada yaumul mizan dan yaumul hisab. Kemudian manusia akan diadili seluruh amal perbuatannya ketika di dunia pada yaumul jaza. Untuk lebih detailnya, mari kita bahas bersama. Yang pertama, alam barzah atau yaumul barzah, atau dikenal atau disebut juga dengan alam kubur. Apa itu alam kubur atau alam barzah? Yaitu pintu gerbang menuju alam akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam kubur inilah manusia akan bertemu, ditanyai dan diperiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang segala amal perbuatannya ketika menjalani kehidupan di dunia. Alam berikutnya adalah yaumul ba'ats atau hari kebangkitan. Itu hari dibangkitkannya manusia dari alam kuburnya ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang kedua, kemudian diarahkan menuju ke padang mahsyar. Dan disinilah manusia akan dibangkitkan dengan muka yang bermacam-macam sesuai dengan amal perbuatannya ketika di dunia. Ada yang berwajah terang seperti matahari, ada yang seperti bulan, bahkan ada yang seperti lampu petromak, bahkan ada yang hitam gelap. Tiada seseorang yang mengenali wajah tersebut. Itu semua adalah tergantung pada amal perbuatannya ketika di dunia. Quran surat Yasin ayat 51. Inilah sebagai dalil bahwasanya manusia akan dibangkitkan dari alam kuburnya untuk menuju Tuhannya. Wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Yang artinya lalu ditiuplah sangkakala yang kedua kalinya, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup kemudian menuju Tuhannya. Setelah itu manusia akan dikumpulkan pada suatu tempat yang sangat luas. Dikumpulkan dari mulai manusia pertama sampai manusia terakhir. Kemudian akan menerima catatan amalnya selama hidup di dunia. Dan disinilah manusia akan menerima buku catatannya beraneka macam cara. Ada yang melalui tangan kirinya, ada melalui tangan kanannya, bahkan ada yang melalui tangan terbalik atau alias diletakkan di pundaknya. Ini sesuai dengan tergantung amal perbuatannya ketika di dunia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون, yang artinya dan bumi atau padang mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya, dan buku-buku diberikan kepada masing-masing. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan. Quran Surat Az-Zumar ayat 69. Dalam Quran Surat Az-Zalzalah ayat 7 dan 8 juga disebutkan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, yang artinya, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Kemudian elemen terakhir adalah yaumul jaza, dan disinilah manusia akan diadili, mendapatkan surganya Allah kah atau mendapatkan nerakanya kah. Ini tergantung pada timbangannya dan perhitungannya pada amal ketika di dunia.